bagaimana sikap mereka terhadap penduduk Mekah dan penduduk Madinah, ulama Rafidhah yang ada di Iran itu. Dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah, siapa penulis kitab ini? As-Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi, ulama besar imam mereka. Saya nggak tahu ini Ustaz dari mana mereka. Apa disebutkan dalam kitab ini? Inna ahla Makkata layak kuruna billahi. Kalau kita telusuri, dia ngebahas kitab dari orang Syiah tapi tidak berdialog dengan orang Syiah sendiri. Ya, kalau mau dibantai habis nih, dibantah habis dengan ya kalangan kami dari kalangan Syiah seperti ini. Kita percepat. Ini lagi bahas dia kitab-kitab yang dalil-dalil yang dia terima dari kitab yang katanya kitab Nu'maniyah. Nah, jadi model begini merasa lebih tahu dari ustadz kami sendiri gitu. Wahabi berbekal silabus atau materi dari Wahabi tanpa melakukan penelitian kembali langsung berkoar-koar, fitnah pun disebarkan. Ni'matullah Al-Jazairi hidup sekitar tahun 1600 sampai 1700 Masehi pada masa dinasti Safawi. Jadi agar pemirsa pahami yang dimaksud Iran oleh Ustadz Sunni rasa Wahabi ini pastinya bukan Republik Islam Iran. Perlu pemirsa ketahui, kitab Anwar An-Nu'maniyah termasuk kitab yang sering dikutip dalam perdebatan Sunni Syiah. Kadang juga sering disalah kutip atau dicomot tanpa konteks. Banyak orang mengutip kitab ini seenaknya, seperti Ustadz Surabi ini, seolah... Ya, itu dari tim kami, tim guru kami yang sangat expert di bidang klarifikasi ini. Kalau saya pribadi tidak, karena saya bukan santri, tapi kalau yang membahas kitab-kitab ini, mereka itu ya jebolan-jebolan santri yang memang khususan untuk membahas hal-hal seperti ini, seperti kitab-kitab lah ya. Ya kalau di majelis kami kitab yang dipelajari itu enggak cuma kitab dari kalangan Syiah, tapi Sunni juga, bahkan Wahabi pun dipelajari. Bahkan untuk lintas agama pun di perpustakaan yang kita miliki itu ada penjelasan dari agama lain juga ya, untuk perbandingan juga ya, karena untuk informasi-informasi yang berkaitan dengan fitnahan pada kalangan muslim Syiah ya, itu bisa diklarifikasi dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan ya, seperti yang Ustadz cemburu sosial ini dengan negeri Iran yang mati-mati membantu Palestina, ya punya roketnya banyak, punya ilmuwannya banyak ya, pokoknya dari kalangan Wahabi atau Surabi tadi, Surabi Sunni rasa Wahabi itu ya selalu pakai comot kitab-kitab kami tanpa nanya dulu ke orang Syiahnya gitu kan ya. Bahkan saya pribadi yang kebetulan berjalan di mazhab ini ya, baru-baru belajar ini dulu juga seperti itu ya, saya merasakannya seperti itu ya. Mungkin masih banyak lagi video-video klarifikasi dari channel tersebut. Sayangnya channel kami biasanya dikena ban, dilapor oleh mereka. Bahkan bukannya mereka khusus dari Wahabi, tapi memang mohon maaf ya, dari kalangan mayoritas juga kadang-kadang mungkin suka jealous dengan kemumpunian para asatid kami, guru-guru kami, sehingga membantu memberikan suara di sosmed seperti YouTube, Instagram dan lain-lain untuk menutup ban channel kami. Licik nggak? Licik nih ya. Licik banget ya. Mereka lebih takut pada Syiah ya dibanding Zionis sendiri. Itulah
bedanya dari Islam dari kalangan Syiah. Ya, Islam dari kalangan Syiah sangat menentang Zionis, ya, terutama dari Iran, karena Anda perlu tahu ini, nggak semua Syiah itu juga pro Islam itu sendiri, gitu kan. Ada juga pro Zionis, ada. Seperti misalnya Azerbaijan, ya, itu juga join dengan Israel itu, ya, sama-sama Syiah juga. Bahkan kalau nggak salah Syah Reza itu sendiri juga kebetulan Syiah juga, ya. Jadi nggak sepenuhnya, karena ini memang Iran dengan pemerintahannya kebetulan Syiah dominan, ya, sedang punya menunjukkan keimanan yang tinggi, ya, dalam agama ini, sehingga membuat kalangan seperti Ustadz ini, ya, jealousy sosial, jealousy kedudukan, ini seperti itu, ya. Nanti mungkin kalian bisa buka channel sendiri, ya, saya nggak mau sebutkan, cari saja, ya, nanti suka nongol, atau mungkin yang punya teman-teman kalangan Syiah, ya, tanya aja langsung, ya. Seperti tadi, ya, begitulah cara Ustadz kami menjawab. Ya, kalau memang mau dialog langsung di situ, saya yakin model-model begini nih, ya, itu terdiam itu. Ya, banyak kok kalangan Wahabi yang fitnah di sosmed, begitu dihadapkan dialog langsung itu patah dalilnya. Pada akhirnya mereka, ya, kalau nggak nyerang fisik, ya, banting alat-alat yang ada di sini, ya, di sekitarnya, gitu. Baik, ya, silakan mungkin dicari untuk klarifikasi tentang bantahan terhadap kami, tapi juga jangan cari soal perdebatan atau fitnahan Wahabi ke kami dan kami mengklarifikasi, tapi juga bagi yang mengenal Ahlul Bait, ya, silakan datangi majelis kami, ya kan, itu bebas, terbuka. Terus juga mungkin tanya teman-temannya yang sudah berjalan di jalur ini, ya, atau bisa baca buku-buku kalangan Syiah yang memang dari kalangan Syiah, gitu, ya, seperti misalnya cetakan Al-Huda, dulu ada Citra, ya, banyak dulu penerbit-penerbit yang dari kalangan Syiah, tapi rata-rata sudah di ban, karena waktu itu Gramedia juga dirayu sama Ustadz Wahabi agar tidak memberikan jalan pada buku kami yang Syiah. Terakhir buku kami yang Syiah itu terbit di Gramedia itu dengan judul Syiah Menurut Syiah, langsung Ustadz Wahabi yang kalang kabut. Gunung Agung juga sama, ya. Jadi Gramedia, Gunung Agung, ya, itu disusupin Wahabi sehingga tidak menerbitkan buku-buku dari kalangan kami, ya enggak. Tahulah Wahabi ngikutnya kalau soal dagang juga gila, ya kan. Nah, jadi dia sikutlah ajaran-ajaran yang benar dibahas, tapi ajaran-ajaran salah semacam ajaran dia, saya bilang salah, ya, karena dia sering menyalahkan Islam dari pandangan Syiah, ya, Wahabi lebih salah lagi, ya, dia menguasai Gramedia dan Gunung Agung sekarang, oke. Selain perkantoran, oke, ya, next time, ya, mungkin ada penjelasan lain lagi soal ini.